Pegiat media sosial Adam Denny dituntut 8 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang ITE. Tuntutan terhadap Adam Denny ini termasuk tuntutan terberat kasus Undang-Undang ITE kah? Bagaimana pandangan pakar hukum? Berikut diskusinya bersama Reza Ramadansyah. Wah, lagi rame nih diperbincangkan. Adam Denny, pegiat media sosial, dituntut 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, Adam Denny ini disebut-sebut mengunggah dokumen pribadi milik Ahmad Saroni, anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem. Ini sih kayak istilah jarimu harimaumu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, ini juga ada yang nanya, apakah memang pelanggar Undang-Undang ITE ini bisa dihukum seberat itu? Lalu seperti apa UU ITE di Indonesia? Mendingan kita diskusi, tapi jangan lupa subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini menuntut Adam Denny 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah gara-gara unggahan Adam Denny di media sosial terkait dokumen pribadi soal kwitansi pembelian barang milik Ahmad Saroni. Mengapa diunggah? Ini pun juga sudah diungkapkan oleh Adam Denny selama pemeriksaan dan persidangan. Nah, usai persidangan terkait penuntutan terhadap Adam Denny pun hanya mengungkapkan ini kasus ITE dengan tuntutan terberat. Nah, tuntutan terhadap Adam Denny ini ramai diperbincangkan. Ada yang setuju, tapi nggak sedikit juga yang mempertanyakan seberat itukah hukuman bagi seseorang yang melanggar Undang-Undang ITE. Terkait hal ini, saya berbincang dengan pakar hukum pidana. Ya, Undang-Undang ITE itu rata-rata ancamannya agak berat, ya. Rata-rata ancamannya agak berat. Kenapa? Karena ini tidak seperti pasal, ini kan sama dengan pasal 310, 311. Mencemarkan nama orang, membuat orang tidak senang gitu ya, karena perkataannya dan sebagainya. Nah, itu kalau dilakukan melalui langsung oral gitu. Itu kenanya 310 KUHP, ya, mencemarkan nama baik. Tapi kalau lewat internet, ya, lewat siber gitu ya, itu lebih berat karena kemungkinan tersebarnya itu lebih luas gitu loh. Tidak hanya tersebar pada satu kota, bisa juga beberapa kota, bisa juga satu negara, bisa juga internasional. Nah, ternyata sebagai pengguna media sosial kita harus tahu apa aturannya, apa batasannya, bagaimana hukumnya. Jangan sampai kita sembarangan mengambil gambar, kemudian mengupload sesuatu ke media sosial, dan nantinya bisa terjerat Undang-Undang ITE. Tapi sebenarnya seperti apa sih batasannya? Kemudian apakah Undang-Undang ITE yang saat ini ada sudah tepat dan benar-benar melindungi data pribadi seseorang? Terkait hal ini saya diskusi dengan Direktur Indonesia ICT Institute. Undang-Undang ITE secara umum memang perlu dilakukan perubahan. Kenapa? Karena memang semangat undang-undang ini kan tadi di awalnya itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mendapatkan aturan koridor hukum yang jelas gitu ya, terkait dengan transaksi elektronik. Tapi memang dalam perjalanannya kan juga undang-undang ini kan banyak disalahgunakan juga nih. Banyak disalahgunakan terutama pada pasal-pasal yang misalnya menyangkut pencemaran nama baik atau fitnah gitu ya. Kemudian pasal-pasal yang terkait dengan hoax gitu ya. Secara umum undang-undang ini harus direvisi gitu ya. Dan memang terutama terkait perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi ini kan kita dalam undang-undang ini masih lemah. Sehingga memang perlu diperjelas, dipertegas, yang saat ini sedang dibahas di RUU PDP gitu ya. Itu tadi kata para pengamat dan juga pakar terkait Undang-Undang ITE yang menjerat pegiat media sosial Adam Denny yang dituntut 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kita tunggu bagaimana proses hukum selanjutnya. Tapi yang pasti, dengan berkembangnya dunia digital bukan berarti kita bisa seenaknya. Hati-hati dengan kita punya jari kalau tidak ingin masuk jeruji. Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza, terima kasih sudah diskusi. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.